Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Shadaqallahul Azim. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran surat At-Taha ayat 44. Teman-teman yang berbahagia dan dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman membicarakan sebuah tema dengan judul Rindu Kelembutan dan Kehangatan. Teman-teman yang berbahagia, saya tidak bermaksud ingin kembali ke masa lalu, ingin kembali ke zaman dulu. Tetapi kalau saya mereview perjalanan hidup ini, saya kok rasa-rasanya lebih enak suasana zaman dulu ketimbang zaman sekarang. Mungkin itu yang menyebabkan saya kadang merindukan suasana masa lalu ketika saya masih remaja. Dan bagi teman-teman yang lahir di kisaran tahun 1955 sampai 1960-an, bisa mencoba, silakan Anda membandingkan sendiri. Zaman sekarang yang serba cepat, serba praktis, dengan zaman dulu yang serba bersahaja dan alam. Inilah yang saya rindukan. Menurut saya, kehidupan zaman sekarang ini terasa gersang dari kelembutan, dari kehangatan dan kedamaian serta keharmonisan. Orang-orang di zaman sekarang ini tampaknya kok cepat marah, emosional, individualistis, suka saling mencela. Mungkin lebih tepat kalau saya mengatakan orang-orang di zaman sekarang ini agak sedikit egois. Bagi saya hidup dalam suasana seperti ini terasa kurang nyaman, serta tidak ada keharmonisan rasanya. Tentu saja tidak perlu diragukan. Seperti halnya di negara-negara yang sudah maju. Kalau kita lihat dari perspektif kecepatan, keberlimpahan harta, keefektifan di dalam mengatur waktu dan kepraktisan hidup, kondisi sekarang akan menciptakan transformasi kehidupan manusia yang serba cepat, serba praktis, serba instan. Akan tetapi, dalam kecepatan transformasi sekarang yang kita rasakan, konsep kebersamaan yang biasa kita sebut dengan istilah gotong royong terasa semakin terkikis oleh perubahan zaman ini. Sejak dulu, gotong royong ini telah menjadi tulang punggung kekuatan masyarakat Indonesia. Namun saat ini, akibat transformasi yang sangat cepat, semua dapat dikerjakan sendiri
Kalau tidak bisa dikerjakan sendiri asal punya fulus, asal punya uang, kita dapat membayar jasa profesi orang lain. Oleh karena itu, gotong royong rasanya telah luntur dari kehidupan bangsa ini. Yang tersisa ya hanya slogan saja. Saya sering menyaksikan tayangan berita di beberapa stasiun TV swasta. Unjuk rasa mahasiswa, LSM, dan masyarakat sering terjadi di mana-mana. Di sebuah universitas saja, para mahasiswa menuntut rektornya untuk membebaskan rekannya yang kena skorsing. Mereka dengan seenaknya masuk ke dalam kelas, menendang kursi, tentu kursi kuliah, memukul meja, naik ke atas meja dosen, dan membubarkan mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan. Dosennya yang sedang mengajar ya hanya bengong saja, tidak bisa berbuat apapun. Sungguh pemandangan yang memprihatinkan. Kemana moral bangsa ini? Kalau dilihat dari perspektif pendidikan, perbuatan mereka termasuk perbuatan yang sangat biadab. Ditaruh mana akal mereka ini? Disimpan di mana ada mereka ini? Mari kita renungkan lebih dalam lagi. Sedemikiankah rusaknya moral bangsa ini? Apakah perbuatan mereka merupakan indikator gagalnya pendidikan moral bangsa ini? Di negara modern sekelas Jepang saja, unjuk rasa tidak dilakukan secara anarkis, apalagi mengganggu hak-hak orang lain. Saya pernah menyaksikan sebuah unjuk rasa di Jepang. Di sana unjuk rasa dilakukan sangat tertib, bahkan masih tetap sambil bekerja. Mereka mengikatkan secarik kain di kepalanya dengan tulisan strike. Dan itu berfungsi sebagai tanda mereka sedang berunjuk rasa. Serta orang-orang tahu kalau mereka sedang berunjuk rasa. Teman-teman yang berbahagia, kembali kepada masalah gotong royong. Dulu, baik di kota maupun di desa, bila seorang tetangga sedang membangun rumahnya, seluruh tetangga di sekitarnya turut menyumbangkan tenaga, membantu pembangunan rumah tersebut. Kebersamaan seperti itu kini sulit ditemukan lagi. Sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik di dalam hati kita. Apakah kecepatan, kepraktisan, kelancaran di negara maju akan selalu melahirkan ketentraman hidup kita? Saya kira tidak. Kalau orang-orang di dalamnya tidak mampu melakukan introspeksi diri dan berusaha melestarikan tradisi bangsanya. Sekarang saya menyaksikan dan merasakan dampak dari perkembangan yang kurang seimbang antara perkembangan di dalam membangun raga dan jiwa manusia. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak dapat mendengar lagi desak ratap kebersamaan, kehangatan, saling membantu menyelesaikan persoalan, dan sentuhan lembut kemesraan antara sesama sudah tidak bisa kita rasakan. Kalau dulu, ini dulu ya, orang bergotong royong membangun masjid, membangun rumah tetangganya, membersihkan jalan-jalan di sekitar tempat tinggalnya. Meskipun kadang-kadang saya melihat saya pernah jadi RT dan pernah mendapatkan 2 trofi karena lingkungan saya sangat bersih. Jadi terbersih di kota Surabaya. Saya dapat 2 trofi.
Dan setelah itu tidak pernah ada lagi trofi yang muncul di KRT-an saya. Jadi sudah sulit menyaksikan orang-orang melakukan gotong royong ini. Sekarang konsep gotong royong tinggal kenangan saja. Dewasa ini pekerjaan apapun dapat diselesaikan dengan uang. Artinya asal ada uang, semua beres. Memang dirasakan lebih praktis, tetapi terasa garing. Garing bagaikan hamparan savana yang tandus dan kering. Kenapa masyarakat tak mau mempertahankan tradisi gotong royong ini? Dewasa ini semua orang menjadi egois dalam mempertahankan hidupnya. Mereka memfokuskan perhatiannya pada pencarian kekayaan untuk meningkatkan prestisenya, kegengsian tahtanya. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah merasa puas dengan yang namanya harta dan tahta. Sayangnya teman-teman, sedikit sekali orang yang memahami bahwa harta dan tahta akan membuat manusia menjadi nista. Itu kalau tidak bisa memanagenya. Ada pepatah, apabila harta datang kepadamu, maka harta itu akan menyulitkan. Apabila harta menjauh darimu, maka kamu akan merasa susah. Jadi kalau menjauh harta darimu, maka akan menyusahkan. Tetapi andai kata kau mengetahui Allah, tentu kau akan mengetahui yang lain. Akan mendapatkan hartanya, akan mendapatkan tahtanya dengan ridho Allah. Kemajuan zaman ini tidak mungkin dapat direka ulang. Karena lajunya telah menjadi hukum alam. Tetapi kemajuan zaman yang menimbulkan ketidaksabaran dan menciptakan ilusi semu harus kita hindarkan. Oleh karena itu, dalam memikul beban kekecewaan hati yang saya rasakan ini, kita harus bersungguh-sungguh memanfaatkan akal, pikiran, kecerdasan, perasaan, dan intuisi kita. Dan yang lebih penting lagi, kita mampu mengelolanya agar dapat kembali pada hakikat hidup ini, yaitu menggapai ridho dalam kodratnya. Mari kita jaga kelembutan dan kehangatan hati kita untuk dapat melahirkan keharmonisan dalam perjalanan hidup ini. Kita sudah punya contoh. Contoh bagi kita sudah jelas, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Teman-teman yang berbahagia dan dimuliakan Allah, semoga kita tetap menjaga keharmonisan, menjaga kehangatan, menjaga kelembutan di dalam pergaulan kita sehari-hari, dan tetap tegakkan, tetap tradisi gotong royong, saling membantu di dalam kesulitan, kita kembangkan di bumi pertiwi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.